Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kita ketemu lagi di materi kali ini yang akan kita bahas tentang e-commerce, ya, definisi dan konsep tentang e-commerce. Baiklah, kita mulai. Oke. E-commerce, konsep dan definisi, dan akan kita bahas lebih detail tentang e-commerce. Yang pertama kita akan bahas tentang electronic commerce, definisi dari berbagai sisi nantinya kita akan bahas. Yang pertama, internet berkembang menjadi saluran distribusi global, utama untuk sebuah produk maupun jasa, dan lapangan pekerjaan bidang manajerial dan profesional. Dampaknya mengubah perekonomian, struktur pasar dan industri, produk dan jasa serta aliran distribusinya, segmentasi pasar, value of customer, nilai bagi konsumen, bahkan juga perilaku konsumen menjadi berubah, ya, atas dampak berkembangnya sebuah distribusi global atau internet atau teknologi. Lapangan pekerjaan dan pasar tenaga kerja juga menjadi ikut terdampak dari segi hal perkembangan internet tersebut. Dampaknya juga terjadi pada masyarakat dan politik dan perspektif kita terhadap dunia dan bahkan diri kita di dalamnya. Jadi dampaknya sangat luas sekali. Seluruh masyarakat dan perkembangan internet ini dalam hal untuk pengaruh nantinya munculnya sebuah electronic commerce, ya, sangat besar sekali dampaknya, tidak hanya kalangan tertentu, tapi hampir semua masyarakat, ya, politik bahkan juga mendapatkan dampak tersebut. Jadi kita lanjutkan terkait dengan definisi e-commerce ini dari beberapa perspektif. Perspektif komunikasi, kita bisa mendefinisikan e-commerce ini sebagai pengiriman barang, jasa, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik yang lain. Dari konteks perdagangan, commerce-nya sendiri, bahwa e-commerce itu penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa, dan informasi melalui internet atau fasilitas online yang lain. Dari konteks proses bisnis, menjalankan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi. Dan dalam konteks layanan, kita bisa mendefinisikan e-commerce ini dari konteks pelayanan pemerintah sebagai misalkan, ya. Jadi tidak hanya pemerintah tapi perusahaan swasta, private pun juga, ya. Jadi layanan ini lebih kepada cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya pelayanan atau operasi sekaligus meningkatkan mutu dan kecepatan layanan bagi konsumen. Jadi customer services, layanan terhadap konsumen dapat dipangkas biayanya, ya, dengan adanya e-commerce nantinya. Oke, berikutnya dari konteks pembelajaran, ini sarana pendidikan dan pelatihan online untuk sekolah, universitas, dan organisasi lain termasuk perusahaan itu juga
memanfaatkan e-commerce itu ya. Media elektronik commerce atau perkembangan dari sebuah internet ya. Kolaborasi, metode kolaborasi antar dan intra-organisasi. Jadi semua pihak atau organisasi antar atau intra yang ada di dalam bekerja sama, berkolaborasi dengan adanya media ini, elektronik commerce. Dan dari konteks komunitas kita melihat sebagai tempat berkumpul atau mangkal bagi anggota suatu masyarakat untuk belajar, mencari informasi, melakukan transaksi dan berkolaborasi. Ini komunitas e-commerce yang nantinya akan berkembang jadi social commerce ya. Dari konteks komunitas di mana tempat berkumpul anggota suatu masyarakat atau anggota manusia berada di suatu komunitas yang memiliki persamaan keinginan, persamaan kesukaan ya, di mana mereka akan tahu. Kategorisasi e-commerce ada pure dan ada partial. Jadi ada yang pure sepenuhnya e-commerce elektronik, ada yang partial sebagian e-commerce. Jadi tergantung dari derajat digitalisasi atau digitasi transformasi dari fisik ke digital. Jadi fisik kita melihat dari konteks fisik sebuah produk atau jasa yang dia jual, apakah produk itu masih berbentuk fisik atau digital ya. Dari segi proses bisnisnya pun demikian, dari proses bisnisnya lebih dominan fisik atau sudah ke digital. Bahkan juga dari segi agen penyalur distributor dengan digital intermediary ya. Kalau saat ini kalau kita lihat bahwa kalau yang sudah digital mereka bisa langsung tidak perlu membuka toko distributor itu atau retailer, mereka bisa langsung menyalurkan barangnya kepada end user atau consumer ya. Semacam marketplace juga itu salah satu agen penyalur digital ya. Kalau dari segi ya kita kembali perusahaan brick and mortar. Brick and mortar itu perusahaan yang hampir semuanya fisik ya, yaitu perusahaan model ekonomi lama yang melakukan sebagian besar aktivitas bisnisnya secara manual, offline, menjual produknya produk fisik dan melalui agen penyalur fisik. Nah, ini yang sebagai dasar sebenarnya apa ini perusahaan brick and mortar atau perusahaan yang lama ya. Kalau saya bahasakan brick and mortar itu galangan, toko bangunan, brick and mortar, mortir and bata. Tapi itu adalah ekonomi yang lama. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Perusahaan virtual, kalau yang pure play semua aktivitas bisnis dilakukan online ya. Terus ada istilah perusahaan click and mortar, sebagian klik dan sebagian mortar. Nah, jadi melakukan aktivitas e-commerce tetapi aktivitas bisnis utama dilakukan di dunia secara fisik ya, secara fisik aktivitas bisnisnya. Kalau kita lihat pasar elektronik atau marketplace ya, market space itu sama ya, di mana itu adalah sebuah pasar online di mana pembeli dan penjual bertemu untuk bertukar produk, jasa, uang atau informasi. Setting value yang diperjualbelikan di sana. Oke, berikutnya ini dimensi e-commerce ya. Kita bisa melihat semakin ke atas ya, dari produk yang berbentuk fisik, bersifat fisik, ke produk yang lebih bersifat digital, bahkan arahnya ke virtual product. Dan semakin ke kanan, ini lebih kepada virtual player-nya ya. Dalam hal ini agen ya, ke agen atau distributor, physical agen, digital agen. Dan semakin ke dalam ya, ini lebih ke proses bisnisnya, physical process,
produknya apakah melalui proses secara fisik atau digital proses, ya, akan mengarah ke virtual proses. Jadi kalau kita lihat yang berwarna putih ini adalah traditional commerce, ya, perdagangan secara tradisional, di mana produknya produk fisik, agennya agen fisik, ya, dan juga proses bisnisnya masih fisik proses. Kalau yang biru tua atau biru gelap ini adalah pure electronic commerce, di mana produknya sudah produk digital, prosesnya juga digital, dan agennya atau distributornya sudah digital juga. Ya, untuk saat ini mungkin sudah banyak ya yang kita lihat dalam konteks jika produknya adalah yang produk digital kayak Netflix dan kawan-kawan didistribusikan secara online juga oleh marketplace, ya, dan produk prosesnya juga digital, prosesnya juga melalui proses yang digital, mungkin bisa kita kategorikan pure electronic commerce, ya. Oke, berikutnya struktur dan klasifikasi e-commerce ada dua tipe umum, business to customer dan business to business, ya. Nah, ini sudah kita pahami kemarin, kita lewati consumer. Oke. E-commerce adalah bidang multidisiplin. Kita mempelajari e-commerce ini ada beberapa disiplin ilmu utama yang kita pelajari di dalam e-commerce. Yang pertama adalah ilmu komputer, yang pastinya memang tidak detail kita mempelajari coding, sistem dan sebagainya, tapi lebih kepada bagaimana pemanfaatan aplikasi yang sudah disiapkan oleh proses e-commerce tersebut, ya. Ya, semacam aplikasi, semacam marketplace yang sudah ada. Nah, itu juga pastinya kita di dalamnya ada ilmu komputer. Nah, ini fokus yang kedua adalah pemasaran, perilaku konsumen. Ini fokus kita ya di bidang bisnis, di mana kita harus memahami bagaimana memasarkan sebuah produk melalui electronic commerce, ya. Dan juga menentukan produk apa yang bisa memungkinkan kita digitalisasi atau mungkin kita akan memasarkan melalui proses yang digital, ya. Perilaku konsumen juga demikian, kita harus memahami kapan konsumen melakukan pembelian, ya. Terus yang kedua mungkin terkait dengan apa yang mereka inginkan, contohnya mungkin hasil riset ongkos kirim lebih diminati daripada yang faktor yang lain, mungkin seperti harga, ya. Bisa jadi orang tidak mempertimbangkan begitu besar, ya, terkecoh dengan harga, ya. Sebenarnya harganya mahal, karena ongkos kirim mereka tertarik, bahkan seperti itu. Sebaliknya harga ini sudah murah, dengan ditambahkan ada item ongkos kirim mereka menjadi keberatan. Itu meskipun jatuh harganya di akhir lebih murah, ya. Itu mereka merasa terbeban. Ini terkait dengan perilaku konsumen. Secara psikologi, harga pun demikian, ya. Harga yang genap itu kurang disukai, lebih disukai harga yang ganjil, harga yang tidak sampai, ya. Secara psychological price. Di segi keuangan pun demikian. Jadi disiplin ilmu utama juga di dalam e-commerce, ekonomi dan manajemen information system, pastinya sistem informasi manajemen, bagaimana terintegrasinya sebuah proses transaksi yang ada di e-commerce, ya. Kenapa kita pada saat beli bisa terintegrasi, mengirim uang langsung ada notification telah terbayar dan sebagainya. Itu salah satu disiplin ilmu manajemen information system. Oke. Berikutnya terkait dengan teknologi pendahulu e-commerce, ya. Ini tahun 70-an ada EFT, Electronic Fund Transfer, dana dikirim secara elektronis dari satu organisasi ke organisasi lain. Nah, ini terbatas di kalangan perusahaan besar, ya, terutama di perbankan pada saat. Elektronik, perkembangan yang kedua adalah EDI, Electronic Data Interchange.
Jadi media transfer dokumen rutin elektronik. Jadi terjadi perluasan penggunaan termasuk perusahaan manufacturer, retail, dan pelayanan menggunakan yang awalnya hanya mungkin perbankan di tahun 70-an ya menggunakan electronic fund transfer. Terus berkembang menjadi interorganizational system ya, IOS ya. Ini kind of travel reservation system, jadi sistem reservasi travel, perusahaan travel itu sudah pada saat itu sudah menggunakan teknologi elektronik ini atau internet pada saat itu ya. Jadi travel reservation atau stock trading ya, saham, pasar saham juga sudah menjadi cikal bakal teknologi pendahulu penggunaan e-commerce ya. Dan berikutnya tahun 69 internet dilahirkan dari riset pemerintah Amerika, pada awalnya hanya untuk kalangan teknis di lembaga pemerintah, ilmuwan dan penelitian akademis. Tahun 90-an terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan .com atau internet startup menjamur ya. Jadi tahun 90-an sudah mulai ada komersialisasi internet banyak digunakan oleh banyak orang ya. Terus berbagai inovasi di bidang aplikasi dari penjualan online sampai e-learning bermunculan. Jadi penjualan online, pembelajaran secara elektronik, daring ya, yang saat ini sudah kita laksanakan juga, terutama pada saat COVID kemarin apalagi. Tapi itu sudah lama sebenarnya, bahwa itu adalah salah satu perkembangan sebuah e-commerce elektronik komersial ya. Dan umumnya perusahaan besar dan sedang di AS telah memiliki website pada saat internet sudah banyak digunakan. Masing-masing perusahaan membuat website ya, perwakilannya dia perusahaan di dunia maya membuat sebuah website. Dan berikutnya umumnya perusahaan besar di Amerika telah memiliki website portal lengkap ini dengan pemesanan dan sebagainya. Dan tahun 99 fokus e-commerce bergerak dari B2C ke B2B. Awalnya business to consumer dan akhirnya berkembang B2B yang termasuk antara perusahaan dengan perbankan juga menjadi salah satu bentuk B2B pada saat itu. Tahun 2001 terjadi pergerakan fokus dari B2B ke B2E ya. B2E ini business to employee ya. Jadi sistem itu digunakan oleh sebuah bisnis untuk data interchange antar anggotanya yang ada di dalam, pekerjanya, employee, pekerja atau karyawannya. And then C-commerce, commercial, e-commerce, e-government, pemerintah juga demikian melakukan aktivitas administrasinya menggunakan e-government ya, and then e-learning dan m-commerce ya, mobile commerce. And then selanjutnya isi akan terus berevolusi pastinya, dan yang terakhir nantinya saat ini yang lagi booming adalah social commerce ya. Jadi komersial melalui dengan media sosial yang ada saat ini yang hampir banyak digunakan, di mana marketplace berubah menjadi sosial media, dan sosial media yang ada, platform sosial media juga menyediakan platform pembelanjaan atau marketplace juga. Ini persaingan yang kita lihat bahwa saat ini e-commerce berevolusi di sana. Ini secara singkat, ini beberapa virtual e-commerce click and mortar ya, ini yang sudah lama ya, eBay yang sangat terkenal pada saat itu, salah satu contoh electronic commerce yang sukses ya. Yang ini click and mortar yang sukses juga BBM dan sebagainya. Kita lewati. Struktur dari model bisnis. Revenue model, jadi deskripsi bagaimana perusahaan atau proyek e-commerce dapat menghasilkan pendapatan. Dari mana? Ya, dari penjualan yang dilakukan, komisi transaksi juga bisa menjadi pendapatan, berapa persentase yang diambil oleh pemilik e-commerce atau marketplace umpamanya, atau affiliate marketing nantinya.
Iuran anggota atau biaya pendaftaran juga bisa kita dapatkan sebagai pengelola e-commerce atau marketplace. Iklan, royalti atau biaya afiliasi, affiliate tadi, sumber revenue yang lain juga bisa kita dapatkan dari e-commerce, revenue model yang didapatkan dari proyek e-commerce. And then value proposition, ini lebih kepada nilai keuntungan yang diperoleh dari usaha e-commerce. Misal nilai-nilai yang bisa kita dapatkan adalah efisiensi pencarian produk dan transaksi bagi pembeli. Jadi dengan adanya e-commerce ini lebih efisien pencarian produk, ya. Konsumen bisa mencari di marketplace atau e-commerce yang ada lebih mudah, ya. Dan transaksi efisien juga, ya, karena mungkin di situ juga ada program tertentu yang menguntungkan bagi pembeli. Sebenarnya juga saling menguntungkan di sebuah program di sana, ya, ada diskon dan sebagainya yang sengaja untuk menarik, tapi sebaliknya juga itu menguntungkan bagi pemilik e-commerce. Citra perusahaan, ya. Dengan adanya e-commerce yang sudah semakin maju, perusahaan saat ini yang berhasil move on atau moving, pindah dari yang morta menjadi digital, itu semakin bagus citra perusahaan. Agregasi informasi juga terkait dengan informasi yang lebih banyak yang bisa disampaikan, ya, atau diterima oleh calon target market kita. Dan yang terakhir, value proposition-nya juga terkait dengan kolaborasi dengan perusahaan lain, ya. Dengan berkolaborasi memungkinkan bisa berhasil lebih besar lagi, ya. Berkolaborasi dengan beberapa perusahaan lain yang saling. Oke, berikutnya model bisnis umum. Ada penjualan online langsung tanpa melalui perantara, di mana dia buka website, menyediakan e-commerce-nya sendiri, dia menjual secara online. Tapi orang saat ini lebih suka ke market space, ya, karena ada pihak tiga yang menjual. Oke, berikutnya sistem tender, reverse auction, elektronik, dan lelang dengan harga beli. Jadi dua-duanya ini lelang dan tender. Kalau yang sistem tender atau reverse auction ini di mana seorang pembeli meminta kandidat penjual untuk mengajukan penawarannya. Oke, penawaran harga untuk sebuah produk yang diinginkan itu sampai berapa. Jadi pemenangnya adalah yang mengajukan harga terendah. Misalnya dia punya sebuah proyek apa gitu, ya, siapa yang bisa melaksanakan dengan biaya yang paling murah di antara penjual yang penawaran, dia akan memilih. Dan sebaliknya kalau lelang ini ya sama sebenarnya. Name your hour price, dia menetapkan harga lebih dulu, di mana nantinya siapa yang mampu yang menjual dengan harga tersebut, dia akan memenangkannya. Jadi kalau yang tender dia tidak menentukan harga, dia menentukan mana yang paling rendah, yang menawarkan harga terendah dia ambil. Kalau ini dia name your hour price, dia menetapkan harga, dan para penyedia jasa atau penjual berusaha memenuhinya. Yang memenuhinya dia akan mendapatkan lelang dengan harga beli, istilah. Oke. Ini affiliate marketing. Affiliate marketing ini banyak dilakukan saat ini. Dia berusaha mewakili pemilik produk atau jasa atau produsen. Dia memasarkan dengan di mana nantinya akan mendapatkan komisi dari hasil pemasaran. Jadi perjanjian di mana rekanan pemasaran, perusahaan, organisasi, atau bahkan perorangan mengacu konsumen ke situs web. Jadi mengantarkan ke websitenya, mengantarkan orang untuk membeli ke toko di marketplace-nya. Oke, berikutnya beberapa manfaat e-commerce ini sudah kita pahami lebih dulu. Oke, kita lewati juga manfaat e-commerce. Oke, yang terakhir
terakhir ini tantangan e-commerce. Meskipun banyak manfaatnya, tetap ada tantangan bagi e-commerce ke depannya. Meskipun sudah beberapa hal yang sudah bisa ditangani, tapi ini masih tetap menjadi tantangan. Yang pertama, keamanan. Keamanan dari sebuah sistem terancam oleh hacker dan sebagainya, kepercayaan dan risiko, ya, trust dan risk konsumen kita atau pihak-pihak yang terlibat. SDM juga demikian, banyak juga SDM yang belum memahami dengan baik literasi digital. Bisnis model pun juga demikian. Dengan depannya apakah ini akan terus berkembang menjadi lebih baik. Budaya pun juga tantangan, apakah ini bisa jadi budaya mempengaruhi perkembangan bisnis atau sebaliknya. E-commerce ini juga akan menguji sebuah budaya. Dalam hal ini budaya-budaya yang kurang menunjang perkembangan sebuah bisnis atau sebuah kemandirian seseorang mungkin bisa menjadi tantangan di budaya setempat. Autentikasi user juga menjadi permasalahan ke depan. Apakah user itu ada pengguna asli atau penipu yang memaksa membuat user palsu untuk tujuan negatif. Masalah organisasi, penipuan, akses internet yang lambat mungkin kedepannya juga menjadi tantangan juga. Dan terkait dengan permasalahan hukum, legalitas, perpajakan dan sebagainya, itu juga menjadi tantangan e-commerce ke depannya. Oke, saya kira itu materi kali ini. This one, semoga bermanfaat bagi kita semua materi terkait dengan e-commerce, ya, definisi dan konsep yang mengantarkan kita tentang pemahaman kita lebih dalam tentang e-commerce nantinya, dan akan mendukung materi e-commerce berikutnya. Saya kira cukup. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.